Datang kembali di Footballier karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa dengan saya, Mildan Daru. Dan Dex Gleniza. Siniar ini mengudara setiap Selasa. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, Dex. Iya. Kayaknya sih keren-keren, Dex, kalau ngelihatnya, Dex. Ya. Nah, biasanya kalau yang keren-keren ini temen lo, Dex. Kalau yang temen gitu gue tuh biasa-biasa aja. Kalau yang keren-keren ini pasti temen lo lah. Coba dikenalin, Dex. Siapa Dex ini? Ya ini kali ini Footballer mengundang 2 orang lulusan ITB ya. Pak Ali Bagus Antra dan juga Hardadi Maulana. Silakan perkenalkan diri masing-masing lah. Nggak usah gue yang ngomong. Silakan. Terima kasih Om Mildan dan Om Dex. Perkenalkan, saya Ali Bagus Antra dari lapangbola.com bersama teman saya di sini. Siapa Dan? Ya, gue Dani. Apalagi perkenalannya dari lapangbola.com. Terus apalagi? Lapangbola.com itu apa, Pak Ali? Jadi lapangbola.com ini platform sepak bola ya. Platform sepak bola untuk manajemen liga, manajemen turnamen, termasuk di dalamnya adalah statistik sepak bola, statistik untuk semua level dari mulai sepak bola amatir dan profesional atau berdasarkan jenjang usia dari usia dini sampai senior begitu. Oh, jadi fokusnya di statistik bola ya. Ini sesuai dengan tema kita ya, Mil, hari ini ya. Statistik bola. Ini sebenarnya apa ya? Terutama Dani sih. Kalau Dani itu kan salah satu pelopor statistik bola di Indonesia ya. Cuman wajar nggak sih, Mil, kalau orang-orang pada nggak kenal, Mil? Apa gimana? Apa justru harusnya pada kenal gini? Ya kalau dibandingin lo lah, mungkin emang kalah tenar sih, Dex. Emang lo paling kenal lah, wajar. Harus garing biar terkenal. Banyak, gitu, segala macam, iyalah. Enggak, tapi maksudnya secara umum ya, ini maksudnya open aja gitu. Secara umum memang kayak statistik juga memang belum apa namanya, meskipun booming segala macam, tapi untuk pecinta sepak bola awam kayaknya emang belum terbuka itu kayaknya ya. Itu mungkin skopnya Dex ya. Iya sih, makanya mungkin belum kenal siapa itu lapang bola, atau nanti juga kita ngobrol lebih jauh lagi dengan Pak Ali dan Dani tentang sejarah mereka ya. Cuman ini kenapa kita ngebahas statistik, Mil? Karena berbarengan dengan apa? World Statistic Day ya ternyata ya, di hari Selasa ini. Soalnya di hari Selasa tanggal 20 Oktober ini, 2020, ada Hari Statistik Dunia. Itu kebetulan ya dirayakan setiap 5 tahun sekali. Jadi ini tahun ini nih. Jadi tahun depan, tahun... Perayaannya 5 tahun sekali ya? 5 tahun sekali ya, 2021, 2022 nggak ada. 2020 kebetulan ada pas lagi kita rekaman ini. Cuman, jadi ada kabisat gitu ya, kayak ketahuan kabisatnya statistik ya. Kalau kabisat nih 4 tahun, ini 5 tahun sekali. 5 tahun sekali itu berarti kayak pasar seni ya kalau di ITB ya? Iya betul. Nah ini kalau Hari Statistik Dunia itu sebenarnya fokusnya kalau tahun 2020 ini sih ke statistik ini sih tentang COVID sih. Cuman karena kita di sini adalah senior tentang sepak bola, maka coba kita ngebahas statistik yang berhubungan dengan sepak bola atau olahraga aja ya. Nah, tapi Dex, ini bahkan hari apa namanya statistik ini sebagai teman-teman yang di lapang bola nih kayaknya juga ini ya baru sekarang mungkin ya. Iya betul. Tadi waktu Bang Dex ngontak itu Pak Ali besok adalah hari ini. Ceritanya kemarin kan World Statistic Day katanya. Hah? Emang ada gitu? Jangan-jangan gara-gara ini kali, gara-gara 5 tahun sekali kali. Iya betul. Jadi nggak tahu gitu, kurang terkenal. Kemarin kan gue masih SMP dan jadi gue nggak tahu apa-apa tentang masih SMP. Gue taunya hari ibu, hari ayah gitu. Anak lo SMP kayaknya, anak lo. Dia manggil gue Pak gitu ya. Iyalah, kita jauh usianya Pak Ali. Iya ya, nggak umum memang. Nggak umum ya, belum umum ya. Emang sejarah gimana sih Dex? Kenapa bisa sampai kemudian ada apa namanya hari statistik lah, terus? Kalau hari statistik mah dari PBB ya. Cuman gue coba fokus ke statistik dulu ya. Kalau anekdot umumnya kan statistik itu kan are like bikinis kan ya. They show a lot but not everything. Itu kalau kata Lou Piniella dari MLB. Jadi statistik itu mau menunjukkan banyak hal tapi bukan hal yang intinya. Kalau kayak bikini kan hal-hal intinya justru yang ditutupin kan. Nah soal statistik ini ngomong sejarah sedikit ya. Itu sebenarnya bapak statistik bola itu ada yang pernah dengar nggak? Charles Strip namanya. Pak Ali atau Dani mungkin pernah dengar? Charles Strip? Pernah ini sih. Pernah baca ada beberapa bahasan sih. Tentang Charles Strip ya. Charles Strip ini apa Swindon Town apa sih? Swindon Town ya benar. Sebenarnya dia bukan sepak bola. Pas gue cek dia tuh wing commander sama akuntan di Angkatan Udara Inggris. Jadi dia dulu tahun 1950 dia nyatat
sepak bola untuk pertama kalinya katanya. Dia kemudian nyatet statistik lebih dari 2.200 pertandingan, sekitar 80 jam analisis sepanjang karirnya. Banyak banget. Cuman ini yang menarik dari Charles Strip, salah satu temuannya adalah 91,5% gol di sepak bola itu terjadi setelah tidak lebih dari 8 serangkaian operan. Makanya dia langsung mencetuskan, kita kalau gitu mainnya efisien aja, mainnya long ball. Dari situlah salah kaprah di Inggris diciptakan gara-gara kick and rush gitu ya. Kick and rush katanya, soalnya kita harus mainnya efisien, ngoper sedikit, yang penting bisa golin katanya. Ini tahun berapa sih si Charles Strip itu? Tahun 1950 dia pertama kali catat statistik. Jadi dulu-dulu belum nyatat sih. Kalau zaman sekarang 8 sentuhan udah sama Neymar sendirian tuh. Ya gitulah kalau dari sejarah statistik. Kalau di sport science sih ini sekalian tambahin cerita dikit deh. Ada salah satu profesor juga dari UK juga memang, jadi kalau di bola sih kalau gue lihat salah satu berkembangnya si dunia, maksudnya statistik kan salah satu bagian aja ya dari sport science ya. Nah, UK itu memang salah satu pelopornya gitu. Maksudnya ya entah kita perdebatan soal sepak bola itu muncul dari mana ya. Cuman ada juga profesor namanya Tom Riley kalau nggak salah. Thomas atau Tom Riley. Nah, itu dia tahun 70-an itu dia dianggap sebagai kayak semacam profesor pertama di sport science, dan itu setiap conference football science ya, itu dia meninggal tahun 2009 kalau nggak salah. Nah, itu dia selalu jadi kayak didewakan gitulah. Dia tribute to Tom Riley gitu. Jadi kalau di dunia akademisinya si Tom Riley itu tuh salah satu yang diagung-agungkan lah. Gitu. Ya berarti dia setelah zamannya si Charles Strip itu kali ya. Setelah Charles Strip. Kalau Charles Strip mungkin praktisi kali ya. Kalau Tom Riley itu dia akademisi akademisi kan. Tapi dia juga ya dipakai juga di klub dia kan di kota Liverpool, dia buat Everton dulu. Kalau nggak salah awal-awal itu. Kalau di kita belum ada tambahan cerita. Kayak bapak statistik bolanya gitu. Tom Dani. Panjang perjalanannya. Harus meninggal dulu ya. Biar dikenang ya. Iya. Biar kenang. Belum dong. Digedein dulu statistiknya, baru dikenal. Kalau udah doain. Jangan. Dan cuman kalau di perkembangan sekarang kan udah ini banget tuh, berarti udah melesat jauh lah dari sejarah yang dahulu gitu. Orang udah kenal banyak platform, orang udah bahkan sampai orang main game apa segala macam sekarang kan udah ini juga udah paham statistik gitu. Iya. Dan kalau di Indonesia sendiri kalau sekarang tuh apakah udah sama berkembangnya dengan luar, apakah bahkan setengahnya aja belum nyampe, atau bahkan ini baru awal-awal dulu. Jadi ibaratnya dulu nih statistik mulai dikenal di luar, terutama Inggris ya tadi kata Dani. Di Indonesia sekarang apakah emang baru nyampe fase-fase awal itu, apa udah mendekati untuk di Indonesia sekarang? Gimana Pak Ali atau Mas Dani? Silakan Pak Dani dulu. Kalau kita harus bisa bilang jujur ya, emang baru di awal sih. Maksudnya sebenarnya ya gue sendiri pertama kali coba bikin itu, gue yakin udah ada beberapa juga yang mulai bikin, tapi memang keseriusan itu dimulai sekitar tahun 2007 ya, 2007-2008. Itu 2008 memang di Eropa pun gue lihat ada baru mulai banyak publikasi yang menggunakan data statistik ya. Waktu itu Piala Eropa 2008 yang gue ingat. Waktu itu ada salah satu ranking lah yang dibuat dari data yang ada gitu. Nah, sejak itu mulai booming tuh. Padahal sebenarnya pengambilan data itu udah mulai dari sebelumnya ya. Nah, ya kita baru mulai tahun-tahun segitu, ada beberapa juga di Bandung juga gue tahu ada beberapa yang coba ngambil data itu ya masih umurnya masih pendek banget sih gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sejauh apa ya memang masih baru. Cuman nanti mungkin ngobrol lagi nanti soal penggunaannya di Eropa pun yang sejauh gue tahu itu kemarin beberapa kali sempat dapat kesempatan ketemu praktisi, memang nggak semudah itu juga gitu. Nanti kita bahas soal ini kali ya, sebenarnya kepakainya segimana sih si statistik ini di luar gitu ya. Maksudnya kita kan ngelihat selalu diagung-agungkan gitu ya. Maksudnya macam-macam cerita lah ya. Tapi sebenarnya nggak kalau di Opta segala macam itu kan beberapa ada hal data yang detail tuh.
rata-rata emang mereka baru start bahkan 2012. Jadi ada banyak faktor statistik detail itu per pemain itu kan selalu ada muncul tuh kadang tuh di tweetnya Opta apa segala macam. Jadi ini adalah shoot on goal terbanyak selama kompetisi mulai dicatat gitu. Jadi ada rekor-rekor yang mulai dicatat. Nah, pas aku agak track back itu ke kapan sebenarnya dia mulai dicatat, rata-rata kebanyakan emang baru 2012 gitu yang mereka detail. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin di dunia pun belum sejauh itu kalau emang detail ternyata ya gitu. Emang baru banget. Sebenarnya kalau ngomongin penggunaan juga agak tricky sih. Artinya sebenarnya sekarang kalau di Eropa itu yang gue tahu terakhir 2018 ya dapat kesempatan untuk ikut conference Football Analytics juga. Itu pelatih-pelatih pun nggak semudah itu menggunakannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya sejauh apa, kita juga harus berkaca lagi sebenarnya kita mau sejauh apa nih melihat siapa gitu, karena di luar pun memang penggunaannya jadi bisa banyak karena datanya banyak gitu. Tapi level penggunaannya itu apakah berguna, maksudnya berguna secara efektif ataupun berpengaruh besar itu juga masih dipertanyakan gitu sama profesional gitu. Beberapa pelatih juga merasakan bahkan sekarang ini banget kebanyakan banget gitu data gitu. Jadi overwhelming gitu. Data kadang-kadang satu klub itu bisa, kalau yang kita lihat kan kayak Opta gitu ya. Nah, Opta itu memang lebih banyak kalau menurut gua ya, lebih banyak ke media, makanya kita dengar gitu. Sementara provider itu kan sebenarnya banyak. Jadi beberapa provider yang dipakai itu malah kayak kalau pernah dengar Amisco atau beberapa, gue lupa satu lagi yang perusahaan Prancis. Nah, itu mereka dari Leeds banyak apa? Dari Leeds apa? Lupa gue. Ya pokoknya mereka biasanya banyak provider yang digunakan, itu bisa jadi 2 atau 3 provider, kemudian itu diolah lagi datanya gitu. Dan ketika saking banyaknya data, kadang-kadang pelatih juga jadi bingung, jadi nggak langsung bisa make juga gitu. Maksudnya tergantung tipe pelatihnya ujung-ujungnya gitu. Jadi kalau misalnya kita tanya, maksudnya di Eropa aja di sana penggunaannya juga masih bikin liar gitu, kayak ini kan podcast football liar, jadi bikin liar gitu. Gimana kalau kita, tapi penggunaan sih udah mulai ini ya, mulai dicoba ya. Udah mulai dicoba ya. Ini gue mau nanya spesifik ke seberapa besar sih pengaruh penggunaan statistik di sepak bola. Soalnya yang gue tahu sih, gue pernah baca bukunya, gue lupa siapa ya. Pokoknya dia bilang statistik itu luck versus skill katanya. Jadi sepak bola itu kan sampelnya kan kurang banyak katanya. Nggak sebanyak NBA yang 82 pertandingan atau MLB yang 162 pertandingan. Jumlah pertandingan di bola itu kalau Liga Inggris saja 38 pertandingan satu klub. Jadi sampelnya kurang banyak. Jadi faktor luck itu lebih rendah justru kalau di jumlah pertandingannya yang banyak katanya. Nah, di sepak bola nih bukan skill nunjukinnya, justru faktor luck karena sampelnya sedikit. Jumlah pemain juga berpengaruh. Kan main bola kan 11 orang ya. Kalau kayak basket 5 orang, terus kalau bisbol meskipun banyak juga kan satu-satu tuh. Makanya statistik bisa lebih dipertanggungjawabkan lah istilahnya. Makanya kalau main tenis, ya statistiknya misalkan Andre Agassi tuh menang berapa kali, ya udah dia hampir pasti melakukan itu. Cuman kalau Cristiano Ronaldo kita bilang bagus, kita taruh di tim jelek kan belum tentu mainnya sama kan. Bahkan di tim yang sama besoknya pun beda karena itu jumlah pemain bola itu banyak, 11 pemain. Makanya makin sedikit jumlah pemain tadi semakin besar pengaruhnya ke statistik. Nah, kalau di sepak bola ini gimana? Apakah segitu berpengaruhnya? Karena kalau tadi kita lihat jumlah sampelnya dikit, jumlah pemain terlalu banyak gitu. Antara skill atau luck-nya ini. Jawab dulu kali. Kalau dari gua dulu ya. Jadi yang pertama memang sepak bola ini banyak banget faktornya. Jadi ketika kita ngomongin statistik yang disajikan oleh Opta gitu ya, oleh Skauka gitu di media, itu sangat menarik, tapi memang itu tadi mungkin tidak setajam yang disajikan oleh tenis atau baseball atau basket gitu ya. Tapi ini menariknya adalah ya kita jadi ada perbincangan gitu di media gitu. Wah, Inzaghi 10 kali offside, lahir dia dengan lahir aja dia udah offside gitu. Padahal mungkin jadi dibully gitu Inzaghi ini, wah Pipo ini memang striker nggak betul, mainnya offside terus, shoot on goalnya dikit, tapi golnya banyak. Nah, ketika kita ngomongin statistik ini, dibacanya tidak bisa seperti itu gitu. Inzaghi itu memang misalnya dia adalah seorang striker yang selalu menekan pemain belakang yang paling belakang gitu ya.
tugasnya adalah bikin tegang pemain belakang ini offside atau enggak, sehingga ya kemungkinan 10 kali offside itu bagi dia bagus, tapi 1 kali lolos dia gol gitu. Jadi ada faktor yang memang tidak bisa disamaratakan gitu. Inzaghi sama Ronaldo 10 kali offside artinya sama atau enggak. Atau Ronaldo gitu ya. Dia misalnya setiap kali main shoot itu dia paling banyak selalu gitu di Juventus. Dia shootnya minimal 5 lah 1 kali game gitu ya. Tapi golnya cuma 1 atau 2, sehingga misalnya statistik atau efisiensinya hanya 20 atau 25%. Kalau dibandingin sama yang lain, misalnya, mendingan sama Pirlo sekalian. Pirlo nembak cuma sekali dalam satu pertandingan, free kick doang, tapi langsung gol. Artinya memang variabelnya sangat banyak sekali dari tiap pemain aja beda tipe, sehingga satu offside si A sama satu offside si B akan berbeda. Satu gol satu sama satu pemain lain satu gol satu juga akan berbeda. Selain itu ya ada juga off the ball movement gitu ya, yang memang belum banyak terutama di Indonesia ya, off the ball movement ini belum banyak dibahas juga gitu ya. Kita sampai sekarang masih banyak statistik tentang passing misalnya, on goal, tackle, intercept, semuanya berhubungan dengan bola gitu. Tapi dengan yang off the ball movement gitu ya, gimana dia mencari ruang, gimana dia tracking back setelah overlap, itu masih jarang dibahas. Ya itu dia, karena memang sepak bola terlalu banyak elemen yang dibahas, setiap pemain beda, setiap posisi juga beda tingkat efisiensinya gitu. Yang diukurnya tiap back kiri sama striker sama tengah juga beda. Itulah yang membuat memang sangat rumit gitu ya, dibandingkan dengan tadi yang Dex bilang, baseball atau basket atau tenis ya sempit gitu, kecil yang diukur, sehingga si statistik ini bisa lebih dipertanggungjawabkan. Makanya kalau oleh pelatih biasanya ya ini sebagai salah satu penunjang tapi bukan yang utama gitu. Berarti bisa dibilang kalau sebenarnya di sepak bola statistik itu dampaknya, efeknya itu nggak segede misalkan kita ngomongin baseball gitu, atau kok seperti itu? Kalau gue ini sih nambahin sih, ya menurut gue bisa dibilang begitu, karena kalau dari Ali kan juga tadi cerita soal banyak ya parameter lah gitu yang mungkin bisa dibahas atau belum dibahas gitu, kayak Dex tadi kan juga cerita soal jumlah pemain. Nah, ya menurut gue memang sebenarnya intinya si kompleksitas itu sih. Jadi artinya si kompleksitas datanya ini emang sangat tinggi untuk sepak bola ya, karena pemain udah 11. Kemudian kalau perhatiin, kalau kita bandingin sama yang lain kan sebenarnya sepak bola ini karena penguasaannya dengan kaki, jadi kan sebenarnya penguasaannya tuh nggak bisa dikuasai dengan full gitu. Beda dengan kalau basket kan dengan tangan, artinya itu mengakibatkan, meskipun bedanya gini, kalau basket sebenarnya sama bola kondisinya agak mirip, karena pemain yang megang bola atau yang menguasai pertandingan nyerang itu bisa langsung diganggu sama lawan gitu kan. Itu kan bikin jadi kompleks kan. Artinya ketika kita nguasain, lawan bisa megang kita mungkin di defense dengan 1 atau 1 lawan 2 atau mengganggu dengan berbagai cara. Tapi ketika dipegang pakai tangan, kalau lihat permainan basket kan sebenarnya meskipun mereka juga kompleks, ada formasi, tapi agak statis gitu, cukup statis kalau dibandingkan dengan sepak bola, karena sepak bola dideketin aja udah beda kondisinya kan gitu. Jadi penguasaan dengan kaki itu menurut gua sih itu bikin jadi kompleks gitu, di samping emang dia udah 11 pemain. Makanya kalau bandingin apalagi sama baseball ya, baseball kan sebenarnya monoton ya, jadi artinya kan ada perputaran, kemudian meskipun bisa diganggu tapi juga gangguannya kan nggak yang 100% setiap saat, intens benar gitu. Intensitasnya kalau sepak bola kan setiap saat kita megang bola diganggunya dengan mudah gitu, karena penggunaannya dengan kaki gitu. Jadi artinya dengan sesimpel itu aja, belum ngomonginnya tadi lah pergerakan dengan bola segala macam, akibatnya memang kompleksitasnya sangat tinggi sih gitu. Jadi kalau misalnya bilang pengaruhnya itu atau bisa menggambarkan atau pertanggungjawabannya gimana, ya menurut gue memang sangat sulit sih, karena memang sangat kompleks gitu. Artinya memang ya pasti bisa dicari ada jalannya gitu, tapi nggak semudah itu karena banyak banget parameter yang perlu dipertimbangkan. Ini kalau tadi kan gue jemput beberapa kali baseball kan, soalnya kalau kita lihat pop culture itu yang jadi rujukan kita statistik kan Moneyball ya, entah buku atau filmnya gitu. Gue sebelum gue nanya
Moneyball itu bisa diterapkan di sepak bola apa enggak, ini gue juga belajar juga dari buku itu, katanya ya kalau di bisbol itu statistiknya memang statistik pemain sih, sementara kalau di bola itu lebih kepada statistik tim penggambarannya gitu. Nah kalau Moneyball ini di bola sebenarnya udah ada ya, kayak di Brentford kan itu juga menerapkan jadi perekrutan berdasarkan statistik gitu. Nah menurut Pak Ali atau Dani, apakah itu bisa dijalankan dengan baik gitu di sepak bola? Ya kita tahu Brentford sendiri meskipun dia untung secara finansial, udah bangun stadion baru di tahun 2020 ini, tapi ya timnya masih di Championship per 2020 ya. Kita nggak tahu kalau besok-besok ternyata promosi. Soalnya pemainnya bagus-bagus. Gimana Moneyball ini bisa nggak diterapkan di sepak bola? Ya kalau gue sih, pendapat gue sih sebenarnya diterapkan pasti selalu bisa ya. Tapi memang tingkat keberhasilannya bisa jadi memang nggak sebesar peluangnya dengan ya Moneyball itu kan emang cerita maksudnya emang penggunaan angka itu kan kalau gue bilang sih emang awalnya dari Amerika ya, maksudnya semua segala macam yang ada di sana kan, makanya basket sama baseball ya itu sangat terkenal dengan statistiknya karena dari sana apa-apa dihitung gitu ya. Jadi si Moneyball itu jadi satu apa ya kayak kiblat ya, ternyata bisa dipakai di olahraga gitu ya. Nah kalau menurut gue sih bisa atau enggaknya ya sebenarnya bisa dilakukan, tapi tingkat keberhasilannya memang nggak semudah itu. Maksudnya bisa jadi faktor pembeda kecil kalau misalnya dengan semua fasilitas atau ya usaha yang udah sama dari semua klub, kemudian dengan penggunaan statistik ini ada faktor pembeda yang kecil gitu. Tapi dengan statistik aja nggak bisa gitu. Artinya maksudnya Brentford ini misalnya mereka melakukan itu, mereka harus didukung juga dengan pembinaan, kemudian ya fasilitasnya juga gitu, nggak cuma sekedar pakai angka doang gitu. Dan itu kadang-kadang kita memang suka tertipu dengan medianya, adalah yang bisa diangkat kan memang yang jadi gimmick ataupun hal yang menarik diangkat kan, wah itu mereka menggunakan statistik untuk merekrut pemain misalnya gitu. Padahal kita lupa kadang-kadang kita ngelihat bahwa sebenarnya mereka semua infrastruktur ataupun pendukung fasilitas yang dipersiapkan itu dari segala sisi ya mungkin mereka lakukan juga gitu, tapi mereka juga melakukan statistik, jadi itu jadi pembeda mereka yang faktornya kecil tapi nggak yang langsung bisa menjadi faktor utama gitu kalau gue bilang sih. Itu sebenarnya nyambung sama yang mau kutanyain sih sebenarnya, tapi sebenarnya akhirnya udah dijawab soal kayak misalkan ya pengandaian ada klub A pakai statistik, klub B nggak pakai statistik gitu. Bagaimana dampak yang akan terjadi di keduanya, dan tadi udah jawab juga sih sebenarnya. Emang ada, tapi dampak ada ketika semua faktor lain non statistik tadi kayak latihan, nutrisi, apa segala macam udah terpenuhi. Apa yang buatnya jadi beda sedikit tadi adalah faktor statistik berarti. Ya, nah, makanya kalau di level yang tinggi banget sih menurut gue jadi pembeda gitu. Maksudnya kayak dia di level yang sangat tinggi kayak World Cup, misalnya lagi adu penalti terus kipernya itu udah belajar biasanya kemana sih setiap pemain gitu. Itu kan pembeda yang sangat sangat kecil kan gitu, yang bisa membedakan hasil pertandingan. Tapi di selain itu ya semua faktor lain sudah sama-sama dipenuhi kedua tim gitu sih kalau gue bilang. Lalu tambahan juga, jadi data kan sekarang semakin kompleks karena banyaknya pemain tadi, ada 11, lalu tiap posisi juga punya parameter baik dan buruk yang berbeda antara satu sama lain. Biasanya di setiap klub itu punya data scientist sendiri gitu. Artinya dari data yang dipunyai, misalnya dia ambil dari Opta, dia ambil dari Wisecout, dia ambil dari Huddle, dari Instat dan lain-lain, ya dia analisis lagi gitu, sehingga si pelatih atau manajer ini nggak baca data yang berlembar-lembar hanya dari satu pertandingan gitu, tapi dia analisis, dia ambil data yang penting, dia cocokkan sama karakter pemain sama karakter timnya, sehingga bisa jadi data yang benar-benar bisa dipakai untuk memperbaiki performa pemain atau performa tim sendiri gitu. Jadi ya ada analisis lanjutan lah dari itu. Media pun kan seperti itu ya. Ketika ada suatu angka yang menarik atau angka yang jelek, ya dia olah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah konten gitu. Dan itu kan juga misalkan kalau ngomongin di Moneyball lagi, balik ke Moneyball lagi, salah satu yang part penting dari film itu kan di Moneyball itu adalah ketika pelatihnya itu dia mau merekrut pemain, dia melihat ke statistik dan dia punya daftar list pemain. Sedangkan Scott yang di sana yang orang-orang tua, jadi benar-benar yang di film itu digambarkan sebagai orang tua yang kolot, dia mengandalkan intuisi. Dia selalu bilang, nah gue udah 20 tahun ngerekrut pemain gitu.
Jadi gue tahu pemain itu bagus apa enggak tuh hanya dengan lihat cara dia jalan gitu. Gue nggak butuh statistik atau segala macam. Itu kan yang terjadi, dan beberapa agak bocoran dikit, cuman beberapa pelatih di Indonesia di medio 3 tahun sebelum ini tuh masih banyak tuh yang ngomongin ada cerita manajer pengen rekrut tim statistik atau data scientist segala macam, tim analis, kemudian ditolak oleh pelatih karena menganggap wah ini mengganggu kinerjaku nih, karena kinerjaku bagus-bagus aja, baik-baik aja, diganggu sama statistik. Nah, faktor antara intuisi tadi itu dengan data tuh gimana cara sinkronnya, dan apa yang terjadi ketika keduanya itu kemudian bertolak belakang gitu selama ini Pak Ali kalau pas di lapangan bola gitu. Jadi kita pernah melakukan ini contohnya dengan tim PON Jabar ya, ketika mereka lagi melakukan seleksi, ya, kita hitungin statistiknya tuh. Jadi mereka memanggil berpuluh-puluh pemain, mereka latihan, lalu mereka melakukan game internal satu sama lain, ya kita nilai. Tapi yang kami garis bawahi di sini adalah bahwa statistik ini bukan faktor yang utama, karena memang pelatih dan intuisinya itu tidak bisa disepelekan karena mereka melihat langsung di lapangan gitu. Kalau mereka bilang contohnya misalnya ini tim A ini si pemain A passingnya memang 85% sukses, tapi ya passingnya dia nggak vertikal, dia passingnya horizontal atau passingnya pendek. Atau memang misalnya ketika gagal ada faktor yang bikin gagalnya. Faktor yang bikin gagalnya adalah bisa diintercept misalnya oleh pemain lawan, atau memang ternyata passingnya memang jelek, atau memang pemain yang menerima passingnya yang nggak bisa mengontrol gitu. Sehingga statistiknya jeleknya PR untuk lebih detail tuh ketika ada orang pemain passingnya gagal, ini salahnya salah siapa? Salah lapangan gitu ya, atau salah pemain yang menerima, atau memang salah dianya sendiri. Selain itu memang pelatih betul, intuisi pelatih itu betul, karena pertandingan sepak bola ini faktor mentalnya luar biasa ya. Banyak pemain yang melempem di tandang, tapi jadi jago kandang. Atau sebaliknya, ketika tandang dia tampil bagus, tapi ketika di kandang dia mendapat pressure dari penonton, sehingga tampil jelek gitu. Sehingga peluang yang 95% gol nggak masuk, sehingga dia masuk jadi miss big chance gitu ya, jadi error gitu. Inilah yang tidak bisa disajikan oleh statistik, baik on the ball atau off the ball movement. Ada faktor-faktor lain di lapangan yang tidak bisa kita lihat. Makanya statistik ini tidak boleh melawan hal-hal seperti itu, tapi statistik ini harus mendukung gitu, harus mendukung hal-hal seperti itu. Tapi kita ini sebagai pelengkap gitu, pelengkap walaupun utama, tapi pelengkap juga. Nanti ketika pelatih misalnya melihat, oh Dani ini shoot 3 kali nggak ada yang on goal satu pun gitu ya. Tapi pelatih bisa lihat kenapa dia tidak on goal gitu. Apakah karena memang gawangnya dikecilin, apakah memang dianya lagi putus cinta, atau apa, kan pelatih yang tahu. Gawangnya pakai tong sampah gimana dikecilin? Tarkam cuy. Begitu kira-kira. Masih mending dikecilin daripada di mute ya. Gawang atau apa? Atau zoom kita nih. Kalau Mas Dani gimana? Apakah ada pengalaman serupa yang soal gimana entah konflik, entah apalah dengan kenapa? Ya kalau gue sih yang pernah gue alami sih memang menurut gue sih lebih ke masalah pengertian, definisi, dan kesamaan persepsi lah ya. Karena memang sulitnya adalah kalau misalnya di Indonesia ya, kalau ini kan ngomongin di Indonesia ya, maksudnya konfliknya itu memang karena baru, jadi nggak serta-merta itu mudah untuk menerima gitu. Itu pertama, satu. Yang kedua adalah definisi ini kadang kita juga pengenalannya harus tepat gitu. Jadi memang solusinya memang harus ada orang yang menerjemahkan sih. Contohnya misalnya gini. Misalnya waktu itu pernah waktu bantuin timnas itu soal ngebahas crossing gitu. Kalau misalnya kita ngomongin crossing, kita kan sebenarnya kita cuma bilang dari angka itu jumlah crossing yang berhasil gitu. Berhasil atau tidak berhasil kan misalnya. Nah, definisi berhasil ini kadang agak tricky gitu, karena ketika kita bilang berhasil, itu yang diartikan pelatih ini crossing yang bagus gitu. Padahal sebenarnya yang bagus ini kan beda-beda
tergantung strateginya pelatih ya. Artinya kan jangan-jangan pelatih memang minta crossing ini selalu ke tiang jauh gitu. Biar memang itu strateginya. Tapi ketika dilakukan ke tiang jauh, nggak pernah dapat, jadinya crossingnya gagal terus. Gitu. Nah, artinya kan sebenarnya menurut gue sih lebih ke arah pendefinisiannya kita harus tepat sesuai dengan keinginan pelatih gitu. Artinya gini, kalau misalnya pelatih bahkan spesifik kita nggak bisa langsung tawarin angka yang dipakai itu adalah crossing yang berhasil. Tapi misalnya kita tahu bahwa pelatih itu punya strategi satu, misalnya crossing, oke, semua crossing harus diarahkan keluar pada menit sekian atau misalnya pada saat keadaan tertinggal gitu. Nah, itu yang harus kita arahkan untuk dilihat sama pelatih gitu. Jadi emang pendefinisian itu penting. Jadi kayak kalau tadi ngomongin kalau Ali tadi cerita soal passing gagal atau berhasil gitu. Itu juga kadang-kadang kan sesuai dengan ininya nggak, sesuai dengan strateginya nggak. Ini yang pendefinisian yang perlu diperjelas kepada pelatih sebenarnya. Jadi misalnya gini, mungkin ada saatnya pelatih ini memang pengen long pass gitu, long pass ke arah luar misalnya, umpan silang jauh ke arah luar. Tapi ketika itu dilakukan gagal terus, itu bukan sesuatu yang buruk juga buat pelatih. Karena memang dia suruh itu gitu, ngerti gak? Jadi ketika kita ngomong ke pelatih itu kadang memang nggak semudah kita bilang passingnya gagal, passingnya berhasil gitu. Jadi emang harus tahu juga dengan strateginya. Kalau di Indonesia levelnya masih di situ. Jadi kita harus menjembatanin untuk di customize sedemikian rupa sehingga angkanya itu sesuai dengan apa yang memang pengen mereka lihat gitu. Nggak bisa dijembrengin data. Jadi misalnya kadang pernah juga gue ngalamin ada pelatih yang memang dia nggak peduli jumlah passing, tapi dia sangat peduli dengan jumlah passing yang ke arah depan dan melewati di antara dua pemain bertahan gitu. Itu kan statistiknya sangat spesifik ya. Cuman ketika kita tahu itu, cara menjembataninya, oh ya udah kita nggak usah catat semua passing, tapi kita catat setiap ada passing yang dilakukan dalam kondisi serupa gitu. Jadi konflik itu akan selalu ada karena memang masalah pengertian dan pendefinisian soal persepsi ini gitu. Jadi salah satu cara nyembataninya sih sekarang saat ini ya. Cuman jadinya jadi nggak fokus gitu. Maksudnya gini, sekarang kan provider data kan sulit ya, memang mahal ya. Maksudnya sebenarnya provider data itu kan di Indonesia jadi bisnis mahal ya karena memang nggak ada uang berputar yang membiayai itu gitu. Nah, ketika kita nggak bisa mengambil data yang basic, akhirnya harus mengambil data yang advance, ya harus harus diatur gimana caranya biar itu kan berguna kan. Kalau misalnya data yang diambil adalah data advance kan itu akan berguna kan. Nah hal-hal kayak gitu yang jadinya dikompromikan gitu. Jadi kalau pengalaman gue sih kadang-kadang ya yang sering banyak ininya sih, banyak requestnya sih ketika di timnas sih, karena mereka juga punya udah punya pakem sendiri lah yang pengen dilakukan lah. Kalau di klub memang kadang-kadang tergantung pelatih ya, karena kan ya sama juga sih di timnas ganti-ganti pelatih, cuman kadang-kadang di klub nggak terlalu punya mindset yang terus-terusan dipakai gitu. Tapi kalau di timnas tuh sering banget tuh kejadian gitu, dan kita ya udah definisikan statistik yang diambil itu ya sesuai dengan keinginan pelatih yang emang mereka butuhkan gitu. Karena kalau kita sajiin terus jumlah passing mau sedetail apapun, kaki kiri, kaki kanan dilakukan di mana, kalau dia nggak ngelihat itu ya nggak akan guna gitu. Karena kita udah kerja banyak kan gitu. Yeah. Nah, jadi gitu. Cerita-cerita yang soal yang pernah saya dengar, yang ada konflik antara tim analis dan pelatih itu sebenarnya berarti faktornya adalah kurangnya komunikasi tadi ya. Jadi antara penyajian data terus habis itu koreksinya apa segala macam nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya dia mauin pelatih kan. Jadi akhirnya ujung-ujungnya anggapnya kayak lo menentang banget nih apa yang dibilang sama pelatih gitu. Pelatih pengennya A, tapi lo justru nyaranin B segala macam gitu. Ya bisa jadi sih, meskipun ya memang karena ya, tapi wajar sih menurut gue ya karena hal baru ya, maksudnya emang belum bisa langsung diterima sih gitu, pasti akan ada sih konflik-konflik itu pasti ada. Nih gue mau nanya soal ke pelatih lagi masih sebelum nanti kita ngebahas media atau masyarakat umum ya. Nah ini kan berarti statistik itu dipakai buat ini ya, performa pemain sendiri sama buat perekrutan, intinya kayak gitu nggak sih sebenarnya? Ya bisa, maksudnya itu kan salah satu yang praktikalnya sih yang paling sering dipakai itu sebenarnya pemain sendiri sama calon lawan sih biasanya. Calon lawan juga benar. Nah, sebenarnya dua itu. Yang buat perekrutan itu masih agak tricky. Kenapa? Karena kadang-kadang gini, perekrutan ini kan kalau perekrutan di satu level ya. Maksudnya misalnya kalau klub Liga Indonesia ya, klub Liga Indonesia lain. Cuman kan banyak juga kan perekrutan yang dilakukan yang kalau kayak tadi cerita di Inggris kan, ya dia scouting ke pemain muda atau misalnya yang dari akademi yang itu nggak tersedia datanya gitu. Jadi emang
mau ngambil data apa gitu. Sebenarnya salah satu problemnya di situ sih, artinya akhirnya memang yang si rekrutan itu prakteknya jarang, tapi ada juga sih di beberapa klub yang pernah gue kerja bareng itu mereka juga minta saran, ada sih, meskipun ya belum tentu diikutin juga karena kan nanti bakal banyak urusan negosiasi segala macam. Tapi beberapa klub pernah melakukan itu sih. Misalnya dia punya posisi apa, terus kita coba sesuaikan dengan pola permainan atau keinginan pelatihnya apa gitu. Misalnya yaudah deh cari yang memang tipe pemain yang possession gitu misalnya. Oke, definisi possession apa coach gitu. Definisi possession kan ya orang kan paling gampang passing, tapi kan nggak sesimpel jumlah passing banyak aja kan gitu. Misalnya nanti kita lihat jumlah passing pendeknya karena dia mau dipakai untuk pemain yang emang ngalirin bola pendek misalnya atau kayak gitu. Makanya sebenarnya tapi terbatas kan datanya. Makanya sebenarnya lapangbola.com juga kita mencoba untuk memfasilitasi data-data pemain amatir ini untuk tujuannya salah satunya untuk memperkaya juga gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ya kalau misalnya ternyata banyak dipakai di akademi gitu, terus kemudian datanya ini bisa diakses, jadinya bisa memudahkan juga untuk ya tadi soal perekrutan itu gitu. Tapi kalau sekarang memang perekrutan masih agak sulit sih karena nggak luas datanya. Berarti nggak kayak main game ya kalau kita nyari pemain tuh lihat statistiknya gitu. Nah ini tadi kan udah ke level pelatih, sekarang coba kita ke level masyarakat umum deh. Itu statistik tuh dipakai seumum apa sih? Kalau gue sih di media ya pakainya buat main FPL sih. Kalau lihat pemain bagus apa enggak ya dari statistik. Cuman itu pun gue sebagai scout FPL yang udah berapa tahun ya di Pandit ya udah lama, udah 3 tahun. Itu mesti eye test juga, mesti lihat juga. Misalkan kalau gue tahu pemain ini ternyata shootnya banyak gitu. Terus pas dilihat, oh ternyata shootnya tuh dari posisi-posisi yang susah semua, makanya dia nggak pernah golin gitu. Nah yang kayak gitu-gitu kan butuh. Jadi nggak cuma data aja. Nah kalau buat di masyarakat umum tuh sepenting apa sih statistik? Apakah emang belum sepenting itu? Bahkan kan kalau buat di klub aja belum sepenting itu kan? Apalagi di masyarakat Pali main umum FPL nggak Pali? gitu nggak sih? Ya Pali gimana Pali? Ngomong-ngomongin FPL poin gue 83 jauh sama Dex. Waduh. Kalau Dex pandit komputer gitu ya, gue pandit laptop gue. Kan juara liganya siapa kemarin Pali? Oh iya. baru minggu kelima Dex kan bilang itu. Yeah. Baru minggu kelima. Nah, kalau udah akhir-akhir soal itu masyarakat update. Ya kalau balik lagi ke masyarakat sebetulnya ini lagi-lagi ke engagement ya sama seperti FPL. Jadi masyarakat ini masyarakat football entusias ini dia haus akan hiburan, haus akan sepak bola, haus akan hal-hal yang lebih dalam lagi dari sepak bola. Makanya di sepak bola ya kita suka nonton komentator gitu ya. Ketika pertandingan dan juga ketika half time dan juga ketika full time. Tapi ya itu masyarakat ingin lebih gitu ya daripada sekedar komentator. Makanya statistik ini juga salah satunya dipakai untuk engagement gitu. Contohnya ketika kita lagi megang Liga Indonesia kemarin gitu, ketika kita menyajikan statistik 3 pertandingan awal Arema gitu ya, itu banyak tuh fans klubnya Arema yang nge-repost, langsung menganalisis, jadi konten juga buat mereka, jadi engagement juga buat para followersnya mereka, dan mereka ngebahas kita ini Arema ini ball possession-nya selalu tinggi, shoot on goal-nya selalu lebih banyak dari 3 pertandingan. Tapi kenapa misalnya di kandang mereka kalah dari Persib gitu. Nah ini yang akhirnya ayo ganti strikernya, ganti Jonathan Baumann dan lain-lain gitu. Jadi mereka pun punya pemahaman lebih tentang sepak bola gitu. Mereka jadi bisa lebih menilai Jonathan Baumann seperti apa, In-Kyun seperti apa, dengan adanya statistik seperti ini. Jadi nggak asal cuap lagi gitu. Jadi mereka pun akan menjadi lebih pintar. Nah, pada akhirnya juga sebetulnya media juga akan dapat keuntungan dari sini ketika misalnya konten secara statistiknya disajikan dengan menarik ya, baik on game atau sebelum atau review atau setelah gitu. Ini akan meningkatkan juga misalnya rating gitu ya. Akan meningkatkan engagement lagi, akan meningkatkan jumlah followers dan lain-lain. Tapi yang paling penting ya meningkatkan pengetahuan para football entusias ini gitu. Kayak kita di lapangbola.com juga sebetulnya kita ingin masuk ke usia dini, ke amatir gitu ya. Kita ingin meningkatkan level itu loh. Jadi bahwa statistik ini cukup penting di sepak bola. Coba kalian pahami, coba kalian pakai, seru loh. Nanti kalau teman kalian mainnya jelek, statistiknya jelek, bisa saling bully misalnya gitu.
itu akan meningkat sehingga akhirnya kecintaan atau kepedulian terhadap sepak bola juga meningkat. Ya, akhirnya ya secara tidak langsung bisa meningkatkan prestasi sepak bola nasional juga gitu ya, di luar faktor-faktor X yang lain gitu. Nih, gue mau nanya ke Dani nih, abis ini nih. Cuman sebelum gue nanya, gue itu kan sebenarnya jadi scout FPL tuh udah lama di Pandit. Cuman akhir-akhir ini kan udah nggak di Pandit lagi. Tapi masih main FPL. Cuman gue udah malas ngulik statistik karena banyak banget kan, waktunya makin dikit. Nah, ada satu statistik yang suka gue lihat, yang benar-benar jadi kiblat gue lah, itu XG, expected goals. Itu zaman dulu kan nggak ada tuh. Nah, statistik angel limit kayak gitu yang udah level advance itu, ini ke Dani ya, ini apakah segitu ngaruhnya di sepak bola luar? Kayak expected goals itu kan bahkan di Sky aja baru dipakai kayak kapan ya? 2016, 2015 ya? Apa Jelasin dulu deh, 2017 Dex. gitu? Apa tuh expected goal, Dex? Jadi expected goals itu kan sebenarnya dia ingin, kalau statistik itu kan apa ya? Kuantitas ya, bukan kualitas ya. Kayak misalkan seorang yang mencetak 5 tembakan apakah itu bagus. Tapi expected goals ini dia ngasih tahu dia itu kualitasnya bagus apa enggak. Ternyata dia setelah dilihat 15 tembakan, tapi semuanya dari luar kotak penalti dan dari jauh banget. Itu beda sama pemain yang ini cuman 3 tembakan nih, cuman dia posisinya dari dalam kotak penalti yang kecil karena jadi pemilihan posisinya itu, pengambilan posisinya bagus. Nah, itu expected goals itu mungkin yang gue lihat sih, yang gue tangkap adalah mengkualitaskan kuantitas gitu. Nah, buat Dani, apakah statistik-statistik yang advance kayak gini sebenarnya di luar juga udah mulai dipakai apa belum sih gitu? Dan negara manakah yang paling banyak mengembangkan statistik? Yang gue tahu sih Amerika Serikat ya, cuman mereka sayang aja nggak main bola. Gitu. Mainnya soccer. Ya sebenarnya kan ya si Amerika Serikat itu yang bikin jadi baseball terus basket itu pakai banyak statistik ya, kayak gua sendiri pun pribadi dulu pertama kali mencoba bikin statistik itu bukan gara-gara, maksudnya nggak kebayang di luar itu mulai yang di bola, tapi gara-gara basket gitu, ngelihat di kampus dulu anak basket tuh nyatetin statistik gitu. Nah, itu yang jadi inspirasi, maksudnya terlepas dari mulainya gimana ya. Cuman kalau soal statistik yang ngejelimet itu ya sebenarnya kalau di luar itu mereka penggunaannya memang diarahkan ke konteks, yang mana sebenarnya memang penggunaan yang paling tepat untuk saat ini menurut gue pada konteks ya. Artinya konteks itu nggak cuma angkanya doang, tapi kondisi pada permainan tuh seperti apa. Makanya penting banget untuk pelatih yang melihat itu gitu. Jadi mungkin kalau di Indonesia sekarang yang jadinya lebih berguna adalah video analisis ya. Jadi video analisis itu dia ngelihat konteksnya. Nah, kalau di luar itu enaknya memang sebelum ngejelimet mereka kebanyakan data itu sudah terkoneksi dengan video analisis gitu. Artinya mereka bisa dapetin konteksnya, bisa lebih lebih dekat dengan apa yang terjadi ya. Nah, soal masalah penggunaan data-data yang ngejelimet itu sebenarnya kan yang tadi ya kuantitas jadi kualitas itu kan sebenarnya ya mencoba untuk menjadikan itu sebuah konteks yang tepat gitu. Artinya misalnya kayak tadi lo bilang buat main FPL kan kalau misalnya satu pemain itu shootnya banyak gitu misalnya, belum tentu dia shootnya ternyata itu shootnya adalah peluang-peluang yang besar gitu. Nah, dengan si XG ini kan sebenarnya kita bisa tahu. Nah, permasalahannya juga kayak model XG ini menurut gue ya, yang gue baca itu definisinya pun juga masih ada, bukan perdebatan ya, tapi siapa yang membuat itu dia punya definisi yang ya beda-beda gitu. Terus kemudian data yang digunakan juga bisa beda gitu. Nah, tapi ini mereka memang mencoba untuk menjadikan itu konteks gitu. Artinya konteksnya kan tadi gini, kalau shootnya banyak, belum tentu shootnya banyak itu pasti golin loh. Nanti maksudnya peluang golnya lebih besar ya. Tapi ternyata kalau shootnya banyak dia di dalam kotak, itu jangan-jangan memang peluang dia besar. Tinggal nunggu waktu. Kalau misalnya XG-nya tinggi kan, misalnya XG-nya tinggi, tinggal nunggu waktu, dia akan golin gitu. Tapi kalau misalnya lo lihat dia sama-sama 10 shootnya, tapi yang satu XG-nya besar karena dia di dalam kotak, tapi yang satu lagi XG-nya kecil karena dia nge-shootnya dari jauh-jauh gitu. Nah, itu lo nggak usah pilih, biasanya kan FPL gitu kan. Itu memang mendekatkan gitu. Nah, kalau ditanya memang di luar, tapi nggak sesimpel itu, Dex. Artinya penggunaan kalau di profesional ya. Ini kalau ini penggunaannya, ini penggunaan lebih ke ya, maksudnya kita kalau ngomong buka-bukaan sih sebenarnya kalau di masyarakat, kalau di Eropa ya lebih karena judi ya. Nah, ini sangat bermanfaat untuk permainan atau maksudnya kenapa? Karena namanya statistik, dia ketika kita sudah mendekati konteks, kita tinggal memperbesar aja peluangnya ya, kita dapat balikan yang maksimal gitu kan. Tapi kalau untuk permainan yang sebenarnya maksudnya dari profesional sepak bolanya ya yang nggak bisa nggak sesimpel itu kan, nggak sesimpel ya udah cobain aja yang presentasinya besar gitu ya. Tapi kan mereka selalu ada
adaptasi ya, misalnya adaptasi kalau lawannya begini ya mungkin cara mainnya begini kayak gitu, jadi sangat kompleks. Jadi kalau misalnya lo tanya soal penggunaan data yang seperti itu di profesionalnya sih lebih ke ya banyak yang dilakukan data-data yang kesannya menjelimet ya, tapi lebih ke ngarahin ke konteks. Jadi biasanya mereka nyambungin sama video analisis misalnya, mereka nyambungin sama posisi. Jadi kalau sekarang bukan XG-nya yang dipakai, tapi lebih banyak sekarang pengembangannya itu ke pengolahan di video. Jadi video tracking sekarang kan di luar kan udah banyak data yang diambil itu sepanjang pertandingan ada video lengkapnya satu layar gitu. Nah, itu yang ngebuat mungkin tadi kalau Mildan cerita 2012 mulai banyak karena mulai lengkap tuh, karena aturan FIFA kalau nggak salah, bukan aturan sih, jadi ada standar stadion itu mulai diharuskan punya beberapa kamera gitu. Nah, ketika punya beberapa kamera itu makanya Champions League mulai beberapa tahun belakangan kan mulai lengkap data ininya kan, pergerakan pemainnya kan. Nah, ketika ada data itu bisa disambungin sama angka, itu jadi konteks buat pelatih gitu. Nah, penggunaannya lebih ke situ sih gitu. Mungkin masalah ngejelimetnya nggak sampai ngejelimet, karena kan pelatih juga bukan tipe orang yang ngerti prediksi gitu ya. Maksudnya kalau kita ngomongin ada machine learning, ada prediksi, itu buat mereka ya nggak simpel untuk dihadapi, untuk dimengerti. Tapi kalau mereka bisa nyambungin sama konteks yang dilihat dari video, itu akan lebih mudah gitu. Jadi lebih ke nyambungin ke apa yang mereka bisa lihat langsung sih. Makanya kalau kayak tadi ngomong intuisi sama bukan lebih tepatnya mungkin bukan luck, tapi intuisi sama emang mereka udah tahu apa yang mereka mau lihat gitu. Artinya ya pelatih punya strategi, mereka tahu gue pengen melakukan ini gitu. Nah, itu mereka bisa nyambungin data dengan apa yang mereka lihat. Makanya sekarang video analisis itu salah satu yang sebenarnya lebih menjanjikan sih. Artinya kalau di Eropa nih sekarang lagi banyak riset-riset yang menggunakan video tracking, terus posisi pemain gitu. Nah, dari situ mungkin bisa jadi data yang jelimet kan. Misalnya gini, katakan ada konsep nanti yang bisa jadi diciptakan ada berapa meter sih rata-rata posisi pemain kalau misalnya mau melakukan strategi possession misalnya. Itu kan kalau datanya kita punya lengkap selama 90 menit gitu. Itu kan kita bisa bikin perumusan kan. Nah, itu kan sebenarnya data yang ngejelimet tuh kan. Gitu. Nanti misalnya dari itu bisa jadi satu aturan, misalnya jarak antar pemain misalnya katakan harus 10 meter, jangan lebih dari itu misalnya. Compact itu misalnya, nanti pas lagi latihan dilakukan terus-menerus gitu. Disimulasi terus-menerus, jadi sampai jadi refleks gitu. Nah, konsepnya sih kayak gitu kalau di profesionalnya menurut gua. Yeah. Dan konsep kalau yang tiba-tiba keluar dari konteks itu kan sering terjadi di masyarakat, dan yang parahnya kadang-kadang diperparah oleh media biasanya gitu. Jadi kayak misalkan ngomongin pemain gitu, pemain ini shot akurasinya 100% gitu. Gila, keren banget nih striker nih, shot akurasi 100% gitu. Tapi dia nggak dijelasin dan nggak dikasih tahu berapa jumlah dia menembak dan gimana tembakannya, kan itu kan yang terjadi. Dan parahnya yang kayak gitu-gitu akhirnya karena di kompor-komporin sama media yang tanpa konteks tadi, akhirnya ke masyarakatnya juga jatuhnya amburadul juga tuh, salah kaprah juga tuh akhirnya gitu. Nembak cuma 2 kali, bener 100%, tapi dia nembak cuma 2 kali gitu. Jadi ketika dia nembak cuma 2 kali dan itu pun tembakan lemah dan dengan jarak yang kalau ngomongin misalkan dari segi sepak bola adalah maksa gitu, tendangan yang maksa, ya akhirnya kalau di sepak bolanya ya nggak kepake juga itu meskipun dia 100% gitu. Kan gitu kan biasanya kan yang terjadi di masyarakat yang sekarang gitu. Dan parahnya sampai sekarang masih sering ditemuin tuh di media-media itu, orang-orang ngagungin dipakein grafis apa segala macam, shot akurasi 100%. Keren banget nih pemain. Akhirnya jadi man of the match bahkan gitu. Karena tadi 100%-nya tadi. Kalau jebakan statistik itu gue pernah tahunya ini juga, Mil. Pernah dijebak juga gue sama media juga. Waktu merhatiin Burnley tahun 2017. Jadi mereka tuh pas gue lihat, media-media bilang mereka klub yang paling banyak ditembak. Katanya. Banyak ditembak, terus kipernya banyak save. Jadi Nick Pope pasang aja kalau di FPL gitu. Cuma hati-hati nih banyak ditembak. Tapi setelah gue lihat pertandingannya, itu kayaknya si Sendais itu pelatihnya emang mendesain pertahanannya itu untuk ditembak dari sudut-sudut yang susah. Makanya mereka pada akhirnya jadi klub yang paling banyak ditembak. Tapi bukan berarti mereka banyak kebobolan. Pada kenyataannya memang mereka kebobolan sedikit karena tembakan-tembakannya tuh susah semua gitu. Nah, di sini juga XG-nya jadi kan, kecil XG-nya ya. XG-nya kecil kayak gitu. Nah, di sini kan media nggak bisa menggambarkan itu kan. Kita mesti eye test lagi.
mesti tes mata lagi lah istilahnya, mesti nonton. Oh maksudnya tuh gini, ditembak banyak tuh nggak serta-merta membuat tim itu jelek. Gitu. Sama kayak tadi Milan mungkin pemain yang 100% nembak ternyata cuma 2 ya, emang 100% bener sih, cuma 2 gitu. Dan nggak bagus juga tembakannya. Itu juga jebakan juga sih, bener kata lo tadi Mil. Terus mungkin Iya, ada iya. jebakan Jadi apa lagi Mil kalau dari itu? kayak misalkan ini tadi, kalau pernah dengar, ini nggak spesifik ke aksi di lapangan sih, kayak misalkan head to head. Head to head tuh, jadi ada head to head kan misalnya kalau sebelum main tuh media selalu masang head to head. Tapi head to head-nya itu 5 pertemuan terakhir. Ya benar 5 pertemuan terakhir, tapi kan di konteks Liga Champions yang dia nggak satu liga, dia terakhir bertemu itu 3 tahun lalu gitu, atau 4 tahun lalu bahkan gitu. Ketika pelatihnya beda, pemainnya beda, semuanya Cara sudah mainnya beda beda. gitu. Jadi cara mainnya udah pasti beda gitu karena itu beda gitu. Akhirnya ujung-ujungnya ini juga. Jadi nggak relevan apa yang ditampilkan. Jadi ketika di pertemuan terakhir mereka bisa menang kok gitu. Bahkan menangnya 5-0 gitu. Itu ternyata terjadi 4 tahun lalu gitu. Dan di media lagi-lagi masuknya di situ. Tapi di beberapa kasus juga saya percaya di head to head ini kadang-kadang di statistik gitu. Ada hal-hal yang kayaknya nggak bisa belum bisa bilangnya nggak bisa, bukannya nggak bisa dijelaskan, tapi belum bisa dijelaskan. Kayak misalkan ada statistik antara 2 tim yang berbeda dengan kota tertentu misalkan gitu. Kayak misalkan Everton belum pernah menang lawan Liverpool di 2020 ini 10 tahun terakhir gitu. Itu nggak pernah menang, dan itu bahkan kalau kita ngomongin logika sederhananya ya, Everton pernah menang melawan tim yang dikalahin Liverpool dan begitu pun sebaliknya gitu. Jadi secara logika harusnya dua-duanya bisa saling mengalahkan gitu, bukannya yang superior terlalu superior atau apa gitu. Dan bahkan kalau ngomongin misalkan 10 tahun terakhir gitu, pemainnya udah pasti beda, pelatihnya udah pasti beda. Tapi ada hal-hal yang kayaknya ini nggak bisa dijelasin belum bisa dijelasin dengan statistik, tapi datanya benar juga gitu. Ketika 10 tahun belum bisa mengalahkan, ujung-ujungnya, dan itu biasanya dipakai di judi. Ya dibilang Dani kan, pasti kayak gini kan bisa muncul di judi juga tuh. Oh berarti lo jangan jagoin Everton bursanya di judi itu biasanya kecil karena head to head-nya kecil gitu. Gitu kan biasanya kalau di statistik gitu. Kalau Kang Ali gimana tuh kalau yang bahas soal ini? Jadi memang statistik itu bisa memang kita tidak hanya menghitung hanya hal-hal yang berkaitan dengan teknis ya, tapi juga bisa menghitung hal-hal yang berkaitan dengan non teknis gitu. Ada striker misalnya golnya banyak, tapi dia ketika masuk babak semifinal atau babak final dia udah nggak mempan, udah nggak mampu. Ya kita tahu kalau di Argentina misalnya ada Gonzalo Higuain gitu ya. Akhirnya dia yang dibully ketika misalnya Argentina gagal dapat piala terus gitu ya. Dia yang jadi kambing hitamnya. Nah ini memang bisa dihitung juga karena memang banyak faktor, terutama faktor misalnya nama besar. Ketika misalnya derby gitu ya, ketika derby Inter lawan Milan misalnya, atau Juventus lawan Torino, atau misalnya City lawan United, kadang-kadang atau seringkali peringkat mereka berjauhan, tapi ada gengsi yang dipertaruhkan sehingga ya derby ini kamu boleh kalah oleh tim lain tapi jangan oleh tim sekota. Kalau kalah, fans kasihan, besok masuk kantor dibully sama temannya di kantor gitu ya. Beban derby ini luar biasa gitu. Sehingga ada faktor non teknis yang memang sangat berpengaruh gitu. Atau memang tekanan dari stadion gitu, tekanan dari fans gitu. Banyak orang misalnya suka tegang kalau misalnya main ke Galatasaray gitu ya, karena penontonnya berisik sekali gitu, susah buat konsentrasi, susah buat komunikasi sama pemain satu sama lain atau sama pelatih, sehingga ya udah faktor-faktor teknis itu bisa jadi bubar di lapangan. Oleh karena itu ya memang ternyata faktor non teknis juga berpengaruh, dan itu memang kalau untuk kepentingan untuk kepentingan broadcasting gitu ya, itu bisa diperhitungkan juga gitu. Atau kita bisa tahu misalnya pemain yang mentalnya luar biasa gitu ya, misalnya Cristiano Ronaldo kenapa bisa dijuluki rajanya Liga Champions gitu. Ketika dia di Spanyol kan Liga Spanyolnya cuma berapa, 2 kalau nggak salah ya, kalah jauh sama Lionel Messi. Tapi ketika ngomongin Champions League 5 kali sendiri gitu, karena udah ini kompetisinya gua gitu. Akhirnya dia diambil sama Juventus kan untuk itu juga gitu, untuk UCL juga gitu. Ya ini adalah faktor-faktor non teknis yang memang diperhitungkan juga di statistik. Gitu. Kalau tadi soal judi gimana?
statistik dipakai buat judi ini? Kalau di luar sih pasti ya. Jadi judi ini salah satu penggerak perekonomian statistik ya kalau di luar gitu. Ketika misalnya perusahaan statistik ini belum atau apa ya, intinya bahwa judi ini salah satu revenue streamnya perusahaan statistik. Itu yang bisa membiayai mereka banyak gitu. Cuma kalau di Indonesia nggak bisa. Judinya juga nggak boleh gitu ya. Jadi ya kita Lapang bola belum bisa berarti ya. belum. Gitu. Tapi kalau kita pindah ke Singapura, kita bisa. Kedekatan statistik ke judi itu dekat gak sih? Tapi sebenarnya mungkin Pak Ali atau mungkin Dani yang bisa jawab. Maksudnya, apakah kalau kita lihat dia shootnya banyak, ya udah kita pasang dia jadi top score gitu? Setelanjang itu nggak? Dekatnya untuk apa dulu nih, Dex? Kalau misalnya ngomongin dia banyak shoot jadi golin kan itu balik lagi ke yang tadi kita omongin kan soal penggunaan itu kan, maksudnya ada faktor-faktor macam-macam yang kayak tadi lo bilang luck dengan skills juga gitu kan. Tapi kalau misalnya di sini sih lebih ke arah, kalau gue sih mindsetnya lebih ke angka ini yang membuat permainan itu ada gitu. Jadi karena ada statistik, karena ada orang yang nyatetin angka, karena ada yang nyatetin berapa kali apapun yang terjadi kan, misalnya corner pertama siapa segala macam. Jadi ada permainan itu gitu. Jadi ada permainan judi itu. Lebih ke situnya sih gitu. Masalah orang mau pakai angka juga untuk nentuin segala macam itu terserah gitu. Tapi lebih ke sangat dekatnya tuh dengan kalau nggak ada si statistik, nggak ada permainan judinya. Gitu. Maksudnya apalagi zaman sekarang kan permainannya udah kompleks macam-macam, sampai nebak siapa yang throwin berapa misalnya kayak gitu-gitu kan. Nah itu kan nggak bisa ada permainan itu kalau nggak ada yang nyatetin statistiknya gitu. Lebih ke situnya sih Dex. Maksudnya masalah nanti ujungnya orang mau pakai kayak tadi head to head untuk nentuin gue megang si tim A atau tim B, itu mah ya itu masih balik lagi ke masing-masing. Tetap ada faktor intuisi. Balik lagi kayak tadi yang kita omongin kan ada maksudnya sepak bola sangat kompleks dan lain-lain, jadinya emang nggak bisa semudah itu untuk menerjemahkan gitu. Tapi kan gara-gara itu jadi ada nilai, misalnya nilai balikannya berapa, itu kan karena ada itu kan tadi. Maksudnya ada faktor-faktor yang dipakai, sehingga misalnya kalau misalnya tim A itu peluangnya sama tim B, kan itu jadi bahan media juga kan, gitu, berdasarkan rumah judi apa gitu. Ini tim ini diunggulkan gitu kan. Nah itu kan sebenarnya diunggulkan, mereka definisi diunggulkannya itu mereka yang semuanya ngambil dari angka gitu. Lebih ke kedekatannya lebih ke situ sih Dex. Lebih ke bukan kalau misalnya masalah orang yang mainnya sih ya itu balik lagi masih sama yang tadi gitu. Tetap faktornya banyak gitu, yang artinya nggak bisa langsung serta-merta bisa dapetin yang bagus. Tapi kan memang karena permainan yang tadi gue bilang bisa ningkatin persentase gitu, kemungkinannya bisa probabilitas ya. Iya, at least probabilitasnya tinggi. Misalnya semakin tahu kayak tadi kan XG, ya udah dia pakai aja data itu gitu. Jadi ini paham banget lah tentang rumah judi, kalau gue kan rumah zakat. Nah, kalau lapang bola nih, apa yang dilakukan lapangan bola sekarang gitu? Apa yang dilakukan, terus pengalamannya apa segala macam untuk yang lapang bola? Kalau yang pertama kalau untuk level profesional untuk Liga Indonesia itu kita menyajikan data-data statistik untuk pendukung TSG ya, Technical Study Group-nya Liga Indonesia, untuk melakukan analisis atau laporan pertandingan gitu. Mereka kan nonton live atau nonton video gitu ya. Nah kita membantu menyajikan data-data sesuai data-data yang mungkin akan dipakai oleh mereka gitu. Ketika mereka misalnya ngomongin, wah Bali United ini dominan atas Persiraja. Nah, dominannya kan dari mata gitu. Dominannya dari mereka lihat. Nah, mereka minta data-data pendukung untuk itu. Dominannya apa? Apakah ball possession, apakah intercept paling banyak, apakah shoot-nya paling banyak, dan lain-lain gitu. Lalu itu untuk level profesional gitu ya. Tapi untuk yang utamanya justru kami adalah untuk pembinaan dan untuk level amatir, gimana untuk membuat statistik ini bisa dinikmati oleh semua level sepak bola, oleh kalangan apapun. Makanya kami inginnya platform ini adalah user generated content gitu. Jadi siapapun bisa ambil untuk pertandingan friendly sekalipun, untuk pertandingan main-main sekalipun, untuk game internal sekalipun, ya dari handphone mereka masing-masing gitu. Sehingga mereka juga dengan fitur-fitur yang mungkin tidak selengkap yang profesional, mereka bisa menganalisis sendiri timnya mereka atau pemainnya mereka juga. Kalau apa yang harus dilakukan tuh Kang? Berarti
ke Ya. mereka? Download aplikasi atau ke websitenya atau apa? Ke website live.lapangbola.com, nanti mereka bikin akun, bikin klub, bikin pertandingan, lalu mereka catat sendiri gitu. Kalau kita punya tim amatir gitu ya, PSIA ITB, sebelum ada lapangbola.com ini juga kita ya pakai Turus gitu. Wah, ini Dani tackle, Bustanul assist, Dex save gitu. Itu kita habis itu ke Excel gitu ya. Kita rekap, kita jadi bahan bully satu sama lain gitu. Tapi yang menarik juga di level profesional ternyata pemain-pemain juga tertarik ya. Tapi kebanyakan sih yang biasanya nge-DM atau nge-message kita atau komen kita adalah pemain-pemain asing sebetulnya. Thiago Amaral gitu ya, Inkyun. Kalau Inkyun tuh habis main suka langsung nge-DM. Tadi saya passing berapa kali sih? Successful rate-nya berapa gitu. Saya shoot berapa kali sih? Jadi ada keinginan mereka untuk mengevaluasi gitu. Performa tadi saya seperti apa yang harus saya perbaiki di lapangan. Kalau pemain lokal belum sih ya. Panggilan tuh Dex, berarti Dex ya buat para pemain lokal Dex. Ya gue sih berpesan aja buat kiper sih Ada Pali, beberapa terutama sih. kalau buat kiper tuh makin banyak save, makin tajir nggak Pali? Hah? Kan save-nya makin banyak. Oh iya betul, tapi jangan di save atau investasikan saja. Nah, dibelokin. Sefrekuensi memang. Nyambung luar biasa. Dasar ITB ini jok-joknya gitu-gitu belok-belok. Nah, kalau di soal statistik ini antara di entah profesi, entah bisnis atau peluang karir itu gimana? Nah, ntar si Pali ini nih. Lagi out nih. Peluang karir gimana nih maksudnya? Jadi untuk di bidang statistik nih. Jadi entah apakah sekarang, terutama di teman-teman yang mendengarkan ini ya gitu. Jadi kira-kira ketika dia tertarik dengan statistik, terus dia udah ngulik banget tuh statistik apa segala macem. Jadi apakah ada jalan untuk ke sana apa segala macem? Kira-kira kalau orang pengen merekuni. Ini mau spesifik dengan olahraga, sepak bola atau general? Sepak bola, umumnya sepak bola, khususnya sepak bola. Oke. Ya kalau peluang sih selalu ada ya, tapi memang saat ini ya masih masih niche market ya, artinya kan sebenarnya penggunaannya tadi kan kita bahas masih baru mulai ya gitu. Jadi untuk masa depannya sih pasti akan ada sih, tapi memang pelan-pelan, apalagi dengan keadaan sekarang pandemi gini ya, emang membuat jadi makin pelan ya gitu perkembangannya ya kalau menurut gue ya. Artinya sih kalau misalnya suka ya memang untuk masa depannya mungkin ada ya, tapi memang bisa dibikin mungkin sekarang dari sisi general dulu gitu. Karena kan kalau sekarang misalnya dari perkembangan sekarang kan di perusahaan-perusahaan tech juga kan penggunaan data ya, entah ngomongin data scientist, data analytics itu kan juga udah banyak kan gitu. Kalau generalnya sih sangat besar gitu. Tapi kalau memang di sepak bola saat ini masih merangkak sih kalau menurut gua gitu. Jadi kalau misalnya memang ada yang misalnya pendengar suka ya tekunin aja gitu. Tapi tekunin mungkin harus sabar juga gitu. Artinya nggak bisa langsung bisa mendapatkan yang diinginkan cepat gitu. Artinya pelan-pelan lah gitu. Tapi peluang sih pasti akan ada sih gitu. Kalau nambahin, kalau misalnya dianalogikan di ombak gitu ya, kalau statistik di sepak bola itu masih di gelombang pertama gitu ya, di gelombang awal gitu. Masih di awal banget kalau di Indonesia. Artinya secara market atau secara pasarnya banyak yang belum mau berinvestasi di sini atau belum menyadari pentingnya statistik ini gitu ya. Toh misalnya tanpa statistik pun saya tinggal beli pemain yang udah jadi juara gitu ya. Ya itu kenyataan di turnamen usia dini pun kayak gitu kan, ngumpulin pemain, tiba-tiba mau turnamen, mereka tiba-tiba open selection gitu, bukan pemain binaannya sendiri yang dimainkan, akhirnya juara gitu. Juara dari situ akhirnya mereka dapat nama, akhirnya ya orang tua murid pada pindah ke sana, wah klub sana juara. Ya itu bisnis lagi, akhirnya uang pendaftaran banyak, uang iuran juga tambah banyak, jadi jatuhnya ke bisnis lagi gitu. Cuman memang kitanya pun ketika gelombangnya masih awal, kalau memang suka terus tekuni dan kitanya harus kreatif gitu. Sebetulnya kayak misalnya banyak yang membutuhkan, bukan cuma klub, bukan cuma federasi, bukan cuma IO gitu ya.
tapi juga ada media misalnya. Kalau misalnya tadi media cuma kontennya nggak dalam gitu ya, ketika ngomongin statistik sepak bola nasional ya udah kita bisa deketin gitu. Kita bisa deketin baik TV, baik media cetak, baik Football Year misalnya dan lain-lain, itu bisa gitu. Jadi ada walaupun pasarnya masih niche market ini, tapi ya masih kosong gitulah, masih kosong. Artinya kalau kreatif ya masih banyak yang bisa dicari. Kalau kita ngambil contoh lagi misalnya Liga Inggris gitu ya, Mola gitu. Mola tuh kalau kita lihat kan statistik itu sama dia atau misalnya fitur-fitur di dalam pertandingan itu sama dia bisa jadi uang lagi. Walaupun memang misalnya dijualnya ke perusahaan satu grupnya gitu ya, ada blibli.com camera view gitu, ada BCA player to watch gitu. Kan itu kan pakai statistik lagi gitu. Dan lain-lain gitu. Nah, ini yang sebetulnya contohnya ternyata statistik ini bisa jadi salah satu penunjang di industri persepak bolaan. Berarti ini ya, kalau sekarang mungkin kalau emangnya minat apa segala macam, sebatas hobi apa segala macam masih bisa lah ya. Dan ada agak off topic dikit. Dulu ada tuh Dex yang gue pernah cerita ya, sebenarnya cerita ke Dex itu soal yang ini. Jadi data kolektor lah, semacam data kolektor gitu buat dari luar gitu. Kayaknya sih rumah judi ya kalau ngelihat itunya. Jadi dan itu di stadion masih sampai sekarang juga kayaknya banyak sih. Jadi kalau di tribun-tribun VIP ada anak-anak muda, terus dia itu pakai headset, terus ngomong mulu. Terus kadang ada yang pakai aplikasi segala macam gitu-gitu, terus tiba-tiba ngomong bahasa Inggris. Nah itu tuh sebenarnya bagian dari profesi pengepul data juga kan sebenarnya kan itu kan. Itu dibayarnya per pertandingan kan? Pertandingan 400.000 tuh Kang. Ini lowongannya saya copy paste ya. Ya betul. Gitu. Maksudnya udah bisa gitu. Maksudnya dalam artian itu kan meskipun kita nggak menyarankan untuk itu ya, itu terserah pilihan kalian lah. Tapi intinya kayaknya emang arah ke sana juga mulai pelan-pelan harusnya sih udah masuk Dex ya. Ya sebenarnya belum jadi profesi utama tapi paling nggak udah bisa inilah untuk sebagai penghasilan tambahan atau apa segala macam. Ini gue mau nanya ini sih, untuk penutup, sejauh apa sih emang Indonesia tuh buat ngejar statistik di luar? Terus satu lagi juga, alat-alat apa sih yang dibutuhin? Dan apakah lapang bola bisa menyediakannya? Misalkan kalau gue tahu, yang gue mau tanya misalkan kalau di klub-klub luar tuh kan ada yang berak kayak GPS kayak gitu. Nah gitu-gitu tuh ngaruh ke buat statistik gak sih? Dan apakah di Indonesia udah dipakai? Setahu gue Persib Indonesia U19 waktu waktu TC ke Kroasia itu make. Nah itu yang kayak gitu-gitu kita ngejarnya jauh nggak Indonesia buat keluar gitu dibandingin statistik luar? Ya kalau sebenarnya sih kalau menurut gue kan penggunaan itu balik lagi ke tadi sih ya soal pengertian ya dan konteks ya. Artinya kan sebenarnya ya penggunaan beras segala macam itu tahun 2017 ya, 2017-2018 itu juga beberapa klub yang gue pernah kerja, itu mereka juga mulai pakai, dan kita coba nyambungin. Artinya, di awal memang banyak dulu juga pernah ngobrol soal waktu di Persib juga waktu itu, kalau nggak salah pakai alat GPS-nya tuh dari salah satu universitas juga gitu, dari UP kalau nggak salah, yang gue ingat gue pernah ketemu sama kepala labnya, itu memang pada saat itu ya masih meraba-raba gitu, artinya data ini buat apa gitu. Sebenarnya kan masalah penggunaan itu kalau di luar karena memang ada dananya ya untuk itu, ya udah dipakai aja terus, tapi untuk penggunaannya apakah langsung bisa berguna atau tidak itu tergantung lagi yang ngerjain. Nah memang di Indonesia masalahnya menurut gue ya resource yang yang bisa membaca atau membuat itu menjadi berguna memang masih sulit gitu untuk berkontribusi langsung. Kenapa? Karena ya secara budget aja untuk beli alat itu hitungannya mahal kan. Artinya masih banyak hal yang perlu dibenahi lah menurut gua, masalah fasilitas, masalah pembinaan, masalah macam-macam itu perlu duit juga yang nggak sedikit kan gitu. Artinya masalah investasi aja. Jadi artinya sebenarnya menurut gua kalau masalah kejar kan nggak harus bikin sendiri kan semuanya kan gitu kan, toh juga di luar negeri tuh nggak mereka semua bikin sendiri tapi memakai alat yang udah ada gitu. Artinya nggak selalu harus bergantung lapang bola yang harus bikinin alatnya gitu kan, nggak gitu juga. Tapi masalahnya adalah
dari kita memang masih banyak hal-hal lain yang harus dibenerin dulu kalau menurut gue sih gitu. Artinya investasinya nggak bisa langsung lompat gitu, maksudnya yang basic-basic aja belum dibenerin, selama itu belum dibenerin ya kita akan masih di level itu gitu. Jadi menurut gue yang sekunder tersiernya nih ya memang harus nanti gitu ini. Nah kebetulan kan gue sama Mildan kan pernah jadi tim analis juga ya waktu dulu di Pandit. Nah mungkin lo bisa cerita nggak sih Mil soal alat-alat ini, terutama waktu timnas Cina ya ke sini ya? Oh ya itu kan agak norak juga sebenarnya sih pas ngelihat apa yang dibawa sama tim analisnya timnas Cina kan, dia kalau nggak salah pakai Amisco waktu itu. Jadi kotaknya itu ada Amisco. Ya. Terus dia buka ada kamera gitu kan, ada kamera pakai tripod, terus ada kamera dan kameranya 3 gitu. Jadi satu ke tengah, satu ke kiri, satunya ke kanan gitu. Dan langsung ada, dia bawa laptop juga dari situ, dia buka laptop, tiba-tiba langsung kalibrasi sendiri gitu. Jadi pemain di lapangan jadi pin gitu. Jadi ketika itu dia masukin datanya ke situ, ini langsung masuk gitu. Jadi ketika bola jalan apa segala macam terotomatisasi dan angkanya langsung muncul gitu di tabelnya, ting gitu. Pas ngeliatnya sih anjir keren banget nih, yang di kita masih pakai, meskipun udah pakai alat atau aplikasi segala macam, masih tanda kutip masih manual kan gitu. Ketika itu pas lihat timnas Cinanya, anjir buset, masa passing bisa dihitung, gimana caranya komputernya gitu kan. Tahun berapa Mil? Tahun 2014 kalau nggak salah. Itu lebih ke biasanya mereka tracking lokasinya sih gitu. Artinya pun passingnya mungkin mereka bisa analisa, tapi tingkat errornya yang gue tahu juga masih sangat besar gitu. Artinya si Amisco itu juga mereka lebih menggunakannya untuk si tracking pemain yang tadi gue bilang sih, soal konteks permainan itu. Memang ya itu kan sebenarnya untuk mendapatkan itu tadi kan perlu biaya yang besar kan gitu. Maksudnya itu juga bisa. Maksudnya ngapain kita bikin sendiri sebenarnya kan, kita maksudnya pun kalau kita punya dana besar ya kita bisa riset juga ngelakuin itu. Tapi kan lebih baik masih dipakai untuk kita masih perluin untuk bikin lapangan yang sebanyak-banyaknya misalnya kan, atau akademi gitu. Menurut gue jadinya emang jauhnya prioritas sih sebenarnya iya masalah prioritas sih menurut gua gitu, karena kan itu kan faktor lo dapetin itu kalau lo nggak punya fasilitas yang cukup, nggak punya sistem yang bagus, ya ngapain juga punya itu kan sebenarnya kan. Tapi kalau semuanya udah ada itu akan jadi pembeda gitu. Jadi seolah gitu. Ngomongin statistik, alat canggih apa segala macam, GPS lah apalah gitu, tapi ketika lapangan memadai belum cukup, terus jumlah pelatih belum cukup, terus kompetisinya masih amburadul gitu, nggak buat apa juga alat-alat canggih kan gitu, ibaratnya kan gitu. Iya. Makanya sekarang yang kita lakukan ya, yang kita bisa lakukan kan sebenarnya edukasi gini kan, artinya yang kayak tadi Ali omongin kan soal media. Menurut gue sih sekarang misalnya ada penipuan publik dengan statistik ya, jebakan-jebakan statistik itu ya sebenarnya sekarang ya udah nggak apa-apa selama itu memang bisa membuat orang jadi minimal orang sekarang satu level dulu naik, bilangnya dari sebelumnya mereka selalu ngelihat cuman kasat mata, terus sekarang kalau misalnya sudah mulai ada, meskipun ini persen kecil ya, artinya persentase kecil orang yang mungkin memulai untuk bilang, nih berdasarkan statistik, atau misalnya katakan, tapi angkanya nggak bilang gitu kok, atau bahasa apapun lah gitu, meskipun sebenarnya kan kalau sebenarnya bukan statistik yang ngomong ya, tapi orangnya sendiri yang ngomong kan, kita nggak bisa bilang statistik mengatakan, sebenarnya yang mengatakan kan dia sendiri kan, tinggal dia mau ngambil dari angle mana aja kan. Cuman itu at least udah naik sedikit levelnya, udah satu level mau melihat sesuatu dari sisi yang lebih objektif ya. Artinya memang pelan-pelannya dari publiknya juga seperti itu sih gitu. Masalah mengejar jauhnya ya selama ya menurut gue sih memang masih jauh, karena memang kita masih mikirin ya jangankan itu ya, maksudnya masih banyak bidang-bidang kebutuhan primer yang belum terpenuhi juga gitu. Iya gitu. Maksudnya yang mikirin yang ya ini kan sekunder gitu ya. Artinya memang kalau mau dibilang jauh ya bukan ke statistiknya sih, tapi memang secara generalnya, secara keseluruhannya memang kita harus bertahap gitu. Itu bukan prioritas pertama sih kalau gua. Dari Kang Ali mungkin ada penutup tambahan? Oke. Jadi ya itu ya kalau saya mikirnya bahwa tadi ini kita masih di gelombang awal ya kalau di ombak tentang statistik ini. Tapi ini menarik. Artinya buat pelatih dan buat tim atau buat manajer ya bisa melirik sedikit lah ya. Buat para anak-anak usia dini juga bisa mulai paham gitu ya, bisa mulai memperbaiki diri gitu ketika melihat statistik ini. Jadi mulai melek gitu.
Nah, buat media dan buat pemirsa juga ini menjadi edukasi. Kita senang tadi kalau misalnya ketika ada engagement, ketika ada orang ngomongin bola possession, ketika ada ngomongin intercept, ada ngomongin shoot on target, ya mereka ngomongin dengan informasi yang mereka punya, dengan pengetahuan yang mereka punya, ya tapi ini kita senang gitu. Jadi mulai terbentuk gitu, mulai paham. Karena biasanya di Indonesia tekanan publik ini cukup ngaruh juga gitu ya. Ketika di negara lain misalnya yang udah pakai VAR, di kita misalnya ada liga amatir pakai VAR juga, wah langsung PSSI dibully, ayo dong pakai VAR juga gitu ya. Nah ini ada tekanan-tekanan seperti itu ya, bagus juga gitu ya, walaupun sebetulnya publik juga nggak paham VAR-nya kayak gimana misalnya. Statistiknya juga kayak gitu mungkin ya, jadi publik juga akan bisa menekan. Kalau misalnya saya lihat, saya pernah mengunjungi Cafe Persib gitu ya, mereka punya summary, punya annual report buku tahunan tentang performa Persib dari mulai senior sampai junior. Itu mereka juga mulai memunculkan statistik-statistik yang memang sangat sederhana gitu ya, statistik dasar. Artinya secara konteks dan secara konten juga mulai dibutuhkan gitu. Tinggal kita terus bangkitkan terus momennya aja. Gitu. Udah Rex, ada lagi lo tambahan nggak? Kalau gue sih bilangnya, mau nambahin sih ini dong sih. Apapun yang kalian nilai dari statistik itu mungkin bisa seolah-olah bisa memprediksi sesuatu gitu, kayak orang main FPL, pelatih merekrut pemain, pelatih lihat lawan, ya segala macam, media juga lihat statistik. Cuman gue pengen menekankan prediksi itu bukan exactly saying what will happen, tapi it's about using the frequency of past events to calculate probabilities gitu, untuk event-event yang kira-kira apa yang akan terjadi di future-nya, di kedepannya gitu sih, Mil. Ya. Makanya ketika ada prediksi entah dari pandit, penulis, atau komentator apapun, yang paling dilihat adalah bagaimana cara dia memprediksi gitu. Ketika dia ngomongin tim A lebih unggul daripada tim B, argumen dia apa kan itu kan. Dan belum tentu juga ketika argumennya dia benar terus hasilnya benar, karena lagi-lagi sepak bola begitu kompleks gitu. Bisa aja tim yang diunggulkan, tim yang superior segala macam tiba-tiba kalah sama tim juru kunci, dan itu bukan terjadi 1 atau 2 kali gitu, dan itu udah sering terjadi. Kenapa ada istilah bola itu bundar gitu aja. Yoi. Ya udah, kayaknya sekian dari Footballier. Kang Ali, terima kasih. Buat Mas Dani juga terima kasih. Terima kasih Bang Dex. Jadi kalau bisa hubungin kemana nih? Kalau hubungin nih ke Kang Ali kemana nih berarti nih? Kalau Lapang Bola langsung aja kita info-nya ada di Instagram Lapang Bola Com. Nah, @lapang bola com ya. Nah, nanti di situ ada kontak personnya, ada website-nya dan lain-lain, ada informasi lain-lain. Kalau di ini akun pribadi atau mau dipromo juga enggak? Oh, nggak usah. Nggak usah. Kalau dari Kang Dani? Udah terkenal ya? Manajer saya aja nanti. Biar Dex aja yang terkenal lah, kita nggak usah ikut. Kita sebagai laptop santai aja. Jadi silakan follow aja berarti lapangbola.com ya. Untuk di Instagram ada, di Twitter juga ada kalau nggak salah ya? Ada. Ada kan Twitter, nanti ada beberapa kali juga ngepost soal infografis, soal Liga Indonesia segala macam, dan itu harusnya sih menarik ya. Karena data Liga Indonesia yang kita tahu ya selama ini masih sulit kan untuk didapatkan gitu. Kita bisa tahu kapan pemain luar begitu detail, tapi begitu Liga Indonesia blank. Tapi di lapang bola pas kita lihat ternyata wah ini menarik nih, ada data-data yang kayaknya nggak bisa dicari di mana-mana kecuali kita harus kolek sendiri, dan katanya lapang bola. Statistik gue main aja ada di lapangan bola, Mil. Oh iya. Ya kan gue pernah main sama PSIA, ada statistik gue di lapangbola.com. Ada save-nya banyak. Save-nya banyak, tajir, alhamdulillah. Ya udahlah, sekali lagi terima kasih ya buat Dani dan Kang Ali dan Lapang Bola. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah semuanya.